Kelihatan deh. Iya. Oke, sebelumnya kita sapa dulu ya Mbak, udah lumayan nih yang join. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya bisa ketemu di acara IG Live pertamanya Hip Market. Jadi ini Mbak Dela ini sebagai apa ya, bintang tamu premier gitu. Di pertama kali launching langsung Mbak Dela bintang tamunya. Nah, di Get Talks kali ini kita bakalan bahas banyak hal, banyak sharing juga tentunya sama Mbak Dela di sini. Dan kita bakalan banyak bahas tentang cara memulai bisnis karena kebetulan Mbak Dela ini merupakan mahasiswa semester berapa Mbak? Semester 5, 6. Oh ya, semester 6. Udah mau semester 7 ya Mbak? Iya. Iya. Nah, semester 6. Aduh, 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 dari manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Dan Mbak Dela ini mungkin nanti teman-teman boleh sambil cek IG-nya ada di @delaptr, L-nya 2 ya Mbak ya? Iya. Iya, betul. Pakai H Nah, juga. teman-teman. Oh iya, Biar pakai repot. H, Dehela gitu, Dehela Iya. PTR. Nah, terus mbaknya ini mahasiswi yang sangat aktif di berbagai kegiatan juga. Jadi kalau di kampus ini Mbak Dela ini aktif di ICDC UPNYK. Ini semacam klub Inggris ya Mbak. English Club gitu. Terus beliau juga aktif di kelompok studi pasar modal FEB. Iya, Betul? betul. Iya, selain itu mbaknya juga nggak cuma di dalam kampus ternyata, tapi mbaknya juga menjadi duta genre. Genre itu adalah generasi berencana di DI Yogyakarta pada tahun 2020. Wow, luar biasa ya. Nggak di dalam kampus, nggak di luar kampus, semuanya diambat nih sama Mbak Dela gitu. Dan ternyata di tahun 2020 kemarin juga Mbak Dela mendapatkan predikat sebagai the most outstanding student. Wah, luar biasa banget ya. Dan gak nyangka ternyata beliau ini yang kita sebutin tadi ini sedang berada di depan teman-teman semua. Nah, jadi kita nanti bakalan banyak sharing sama mbaknya, bakalan banyak ngobrol-ngobrol sama mbaknya terkait kesibukannya dan caranya gimana sih bisa tetap bisa ngatur bisnis di tengah kesibukan yang luar biasa seperti ini, kayak gitu. Oke, Amin. Mbak Dela mungkin ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman sekaligus perkenalan dan menyapa teman-teman yang udah gabung di sini. Silakan, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, teman-teman di Hip Market UPN dan teman-teman semua yang join di live kali ini. Perkenalkan, nama aku Dela. Saya udah disebutin sama Mbak Nuha juga. Aku mahasiswi semester 6 di manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Nah, di sini alhamdulillah dapat kesempatan buat jadi tadi ya bintang tamu pertama di Hip Market IG Live yang pertama. Semoga Hip Market juga kedepannya semakin berkembang, semakin bisa ngasih semangat-semangat buat teman-teman, khususnya teman-teman UPN buat ngembangin bisnis gitu ya. Terus Amin, juga amin, amin. di sini juga aku berharapnya aku ibaratnya sharing dan ngobrol bareng. Nah, nanti teman-teman juga kalau ada yang punya insight baru bisa banget tulis di komentar ya Manuha. Jadi biar kita sama-sama belajar gitu deh. Iya, betul banget, Mbak. Nanti kalau teman-teman ketika diskusinya lagi berjalan dan mulai kepikiran pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung ditulis di sini karena nanti bakalan kita bacakan dan nanti Mbak Dela boleh langsung jawab. Jadi ini kita semacam chatting virtual ya, Mbak. Chatting video call juga Asik banget. gitu. Iya, makanya. Nah, oke. Kalau gitu mungkin langsung aja kali ya, Mbak, kita ngomongin nih seputar bisnis. Kayaknya teman-teman juga waktu ini Mbak. Mohon maaf Mbak, kedengaran suara azan? Iya, kamu Sebentar. lagi di mana? Aku lokasinya di Jakarta. Oh, iya. Jakarta. Kalau Mbak Dela sendiri? Aku asli Jogja. Oh iya, berarti lagi di rumah ya Mbak, stay at home. Di rumah. Ya. Iya. Oke, mungkin Mbak ini sambil menunggu azannya selesai sebentar ya karena suaranya cukup kencang. Oke, nah ini alhamdulillah azannya udah selesai Mbak. Nih sebelumnya aku mau nyapa dulu nih teman-teman, lumayan banyak nih yang baru gabung. Halo teman-teman semua, selamat malam. Senang banget ya bisa ketemu lagi di sini dan di sini di hadapan teman-teman udah ada Mbak Dela
Nama panjangnya Mbak Della Reski Leginia Putri. Nah, Mbaknya Ya. ini akan membersamai kita pada IG Talks pertama kali ini, seperti itu. Tadi kita udah sempat perkenalan juga, Mbak Della juga udah sempat menyampaikan sepatah dua patah katanya untuk menyapa teman-teman semua. Oleh karena itu, kita mungkin langsung aja ya mulai. Jadi nih Mbak, dari awal aku share poster IG Talks ini, itu banyak banget teman-teman yang nge-reply kayak terutama teman-teman UPN tentunya, ini kakak kelas, ini kakak kelas aku gitu. Terus oh my god Mbak Dela, love gitu, banyak love-nya. Nah, berarti emang ternyata dari SMP mungkin ya Mbak, dari SMP ada yang katanya kakak kelas SMP, kakak kelas SMA, itu ternyata Mbak Dela sudah harum namanya di sekolah, di lingkungan teman-temannya. Dan Mbak Dela ini sekarang sebagai owner dari bisnis Rangkai Manik, itu merupakan bisnis strap mask ya Mbak ya. Dan juga owner dari bisnis The Austaff. Nah, ini skincare, terus juga make up. Nah, ini cewek-cewek kalau yang nonton cocok banget nih Mbak bahasan kita kali ini. Nah, tapi karena Mbak Dela ini tadi juga disebutin ya kesibukannya sebagai duta genre juga, terus sebagai mahasiswa juga. Nah, boleh diceritain nggak sih Mbak awal mulainya? Padahal kan sebenarnya Mbak kesibukannya banyak juga, nggak gabut juga. Tapi kok Mbak masih bisa tetap memutuskan untuk memulai bisnis? Nah, itu gimana tuh Mbak? Silakan. Oke, terima kasih. Kalau jawabannya kenapa bisa tetap menjalani bisnis, mungkin yang paling apa ya, yang paling sederhana itu mungkin kayak karena butuh kali ya, maksudnya karena bisa ngerasa ini dapat dapat penghasilan sendiri, terus juga bisa bisa misalnya bisa jajan pakai uang sendiri, itu mungkin kayak feel-nya beda gitu ya, karena juga semakin kesini kayak hidup harus semakin mandiri gitu ya. Terus juga kalau misalnya alasan berikutnya juga karena mungkin kalau misalnya hobi yang aku lakuin itu aku belum belum nemuin banget, dan di sini dengan aku punya usaha, dengan aku ngejualin barang, ngetawarin ke teman-teman, interaksi sama customer tuh merupakan kayak suatu kesukaan gitu loh. Jadi kayak ibaratnya dapat energi positif dari teman-teman baru ya, sebagai customer atau teman-teman yang aku kenal yang nanyain produkku yang aku jual gitu gitu, jadi kurang lebihnya. Oh, wah berarti emang Mbak Dela ini ekstrovert banget ya Mbak. Sampai tadi katanya ngehubungin customer aja udah jadi hobinya Mbak Dela. Oh, luar biasa. Ini luar S3 biasa marketing. banget teman-teman. S3 marketing katanya. Iya bener. Oh gitu, berarti alasan awal memulai bisnisnya emang karena ada kepuasan tersendiri ketika kita belanja dengan uang sendiri gitu ya Mbak? Iya, bener banget, bener banget. Mungkin juga Hmm, Nusa pernah rasain kan kayak rasanya beda gitu ya, Nusa. iya sih, kayak jadi bangga gitu ya beli beli barang-barang gitu. Oke, oke, oke. Nah, terus dari sekian banyak jenis barang, kan Mbak ini akhirnya memilih untuk jual strap mask sama aneka skincare. Nah, kenapa produk itu, Mbak? Padahal kan orang-orang nih kalau mau mulai bisnis, salah satu hal yang paling dibingungin itu adalah apa yang mau Buat aku apa? jual? Iya, betul, betul banget. Nah, itu Bener. Mbak awalnya gimana? Kok bisa menemukan, oke nih akhirnya bisnis dengan barang ini? Itu gimana tuh Mbak? Oke, mungkin aku juga sama halnya dengan teman-teman pada umumnya, kayak bingung mau jual apa ya. Maksudnya kadang pengen mulai tapi berhenti di suatu ide atau berhenti di jual apa ya, akhirnya malah jadi nggak jual. Nah, kalau Nah, misalnya betul banget. awal awal buka usaha yang The Outstaff itu kepanjangannya The Awesome Staff. Nah, itu aku Hmm. mulai dari SMA. Nah, kenapa aku suka jualan juga? Mungkin lempar balik juga, singkat cerita, aku dari SD itu juga udah mulai suka jualan gitu loh teman-teman. Jadi mungkin mungkin juga Nuha juga ngerasa nih SD kayak suka jualan stiker atau kecil-kecilan kayak tukar-tukaran binder aja kita Oh jualan gak sih? iya, Kiki Nah, sama Harvest gitu ya Mbak ya? iya, dari hal-hal kecil gitu ternyata bisa bawa dampak lagi ke pas aku udah cukup dewasa gitu. Nah, kalau balik lagi ke waktu SMA itu karena waktu SMA itu mungkin kita belum begitu mengenal skincare dan make up sebagainya ya waktu itu. Nah, terus juga ada satu produk yang lumayan hype gitu, kayak misalnya kayak Tony Hmm. Moly kalau saya juga tahu. Nah, terus kayak itu juga mungkin belum begitu mudah untuk didapatkannya. Dan mungkin kayak aku menangkap peluang buat
ibaratnya aku menyediakan nih produk ini supaya teman-teman, khususnya teman-teman dekatku di SMA tuh bisa beli di Hmm. aku. Dan alhamdulillah juga respon teman-teman SMA tuh juga baik, dan aku juga bisa mau juga ngejualin ke teman-teman umum gitu, jadinya semakin tersebar dan di Oh. gitu. Terus kalau yang di Rangkai Manik ini, kalau Rangkai Manik itu benar-benar baru sih, aku mulai usaha itu Januari 2021 ini. Hmm. Udah jelas karena kita produknya strap mask, berarti karena keadaan ini juga, keadaan pandemi COVID-19 ini Betul, juga betul. yang diharuskan memakai masker. Nah terus juga nangkep, ibaratnya nangkep peluang juga nih, kayak oh kalau misalnya aku jual ini di keadaan seperti ini juga yang ibaratnya masker juga masih kebutuhan wajib, Hmm. ibaratnya bisa nih, ibaratnya bisa kayak segmennya bisa cukup apa ya, bisa mudah kita menjualkan produk itu. Nah dari Rangkai Manik ini aku juga kolaborasi sama temenku buat bikin usaha ini, dan alhamdulillah juga dapat respon baik dari teman-teman sekitar, dan juga udah dapat apa, udah bisa dikenal sama teman-teman luar juga gitu. Wah, luar biasa. Berarti mungkin tadi yang bisa digarisbawahi dari poinnya Mbak Dela itu sesuai kondisi kita saat itu gitu ya Mbak. Kalau tadi Mbak waktu mulai jualan make up dan skincare dari SMA itu karena emang ada produk yang banyak dipakai sama teman-teman Mbak, makanya Mbak memilih untuk jualan itu. Terus untuk yang strap mask kenapa pilih itu? Karena emang masanya pandemi dan itu adalah hal yang orang-orang mungkin lagi butuhkan di masa pandemi itu gitu ya Mbak. Oh jadi kita harus punya kemampuan untuk menangkap apa yang dibutuhkan pasar kayak gitu. Betul. Oh iya 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 iya. Iya. Oke, tadi juga aku sempat main sih ke Instagramnya, aku stalking dulu. Terus di situ aku juga ngeliat strap masknya yang lucu-lucu banget. Itu Mbak full ini produksi sendiri berarti Mbak? Mm-mm. Alhamdulillah kalau untuk Rangkai Manik ini produksi sendiri, mulai dari cari barang, terus ngerangkai jadi Hmm. strap masknya sampai ke foto produk dan ngepromosin ke teman-teman itu juga alhamdulillah sendiri, dan sama satu temanku ini yang juga miliknya gitu. Jadi kayak ini juga baru kerasa sih, kerasa feel-nya dari mulai dari nol, dari yang belum jadi suatu barang, jadi barang setengah jadi barang jadi, sampai ke tangan teman-teman gitu. Jadi aku juga ngerasa kayak nikmatin prosesnya, di samping itu juga jadi melatih kesabaran juga sama kreativitas itu. Gitu sih. Iya betul banget. Jadi benar-benar harus update terus ya Mbak model-model dari Step Max-nya yang lagi in yang kayak apa nih kayak gitu. Tapi Mbak emang dari awal ada latar belakang mungkin keluarga atau saudara gitu yang juga bisnis mungkin Mbak? Ada nggak? Oke, mungkin kalau misalnya kalau dari keluarga memang latar belakangnya wirausaha gitu. Jadi mungkin dari situ juga aku ngelihat apa ya, ngelihat tingkah laku, ibaratnya jadi tahu aja gitu, jadi kayak tertarik juga terjun bisnis gitu, jadi enggak, jadi sambil belajar juga lah ibaratnya gitu. Oh iya iya. Berarti emang mungkin udah keluarga pebisnis juga ya Mbak. Jadi banyak ilmu-ilmu yang bisa diterapin juga ya Mbak dari keluarganya seperti itu. Ya Tapi keluarga dan aku salah satu kayak punya toko oh di udah rumah selesai. kan, jadi apa, ibaratnya jadi tahu juga ya proses misalnya produksi apa, mendapatkan barang sampai menyalurkan ke konsumen gitu, jadi kayak gitu. Oh iya iya iya. Punya basicnya ya Mbak. Apalagi itu langsung based on pengalaman ya Mbak ya. Oke, nah nih Mbak, ini udah mulai ada pertanyaan dari teman-teman dan karena ini relate sama yang lagi kita omongin nih tentang cara mulai bisnisnya, ini ada pertanyaan dari Nanditals, username-nya. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita memilih partner untuk kolaborasi dalam bisnis kita dan pembagian job desk-nya? Nah ini betul banget nih Mbak, karena biasanya kalau misalnya udah bisnis, apalagi bareng temen, yang Iya. istilahnya kita sama-sama punya beda pandangan, beda kepala, itu pasti ada aja nih Mbak yang nggak serk gitu satu sama lain. Nah kalau dari Mbak Dela sendiri, apakah pernah mengalami kayak gitu juga dan gimana kalau Mbak cara menyelesaikan hal itu Mbak? Oke. Mungkin juga informasi juga kalau yang online shop yang all staff itu aku sendiri. Jadi mungkin dari SMA sampai sekarang ini aku benar-benar ngerasa udah aku sendiri. Misalnya kalau beli barang ya sendiri, nganterin barang ke teman-teman juga sendiri. Nah di Rangkai Manik ini aku jadi belajar baru lagi nih, karena ini kan juga
kerja sama temen aku nih, jadi mungkin kayak itu suatu pembelajaran juga buat ibaratnya saling nurunin apa ibaratnya saling nurunin ego juga, pertama juga saling apa ya saling toleransi juga. Nah, tipsnya tuh mungkin kalau buat nyari partner bisnis yang pertama mungkin yang cukup kenal sama kalian gitu loh. Artinya kayak misalnya kalau misalnya ada suatu hal yang saya suatu hal negatif dalam diri kalian tuh udah tahu gitu loh nemuin jalan keluarnya kayak gimana, dan udah bisa saling memahami, saling toleransi juga. Karena juga nggak jarang kalau misalnya karena hal-hal kecil aja tuh hubungan pertemanan tuh bisa yang kayak jadi jauh gitu loh, kan malah Iya, betul-betul. hubungan temennya jauh, bisnisnya nggak jalan, kan kayak sayang banget ya gitu. Hmm, Terus juga mungkin salah satu yang harus diterapin juga, karena ini mungkin komitmen di awal sih, karena ini kan misalnya usaha bareng nih, berarti kayak mengesampingkan ibaratnya urusan pribadi, ibaratnya kita harus profesional lah ya, maksudnya kan karena ini buat bisnis gitu loh. Mungkin kalau misalnya emang ada masalah di luar sama partner ini, ya semoga nggak dibawa lagi ke bisnis, karena emang udah beda itunya ranahnya gitu. Jadi pandai-pandai oh, memposisikan diri gitu. oh gitu. Oke, berarti meskipun istilahnya sedekat apapun gitu ya Mbak, ikatannya, kalau misalnya emang seleknya pribadi, ya jangan dibawa-bawa waktu urusan bisnis gitu ya mungkin Mbak. Oke, jadi tetap harus bersikap profesional meskipun yang kita jadikan partner itu adalah teman yang istilahnya dekat banget, klop banget gitu sama kita. Kayak gitu. Mungkin itu ya tadi Mbak Nandi Tals yang bertanya. Itu tadi jawaban dari Mbak Dea langsung terkait gimana caranya memilih partner dalam memulai bisnis. Nah, kalau berbisnis itu kan biasanya Mbak supaya kita istilahnya mungkin kan Mbak ini juga bisnisnya nggak satu-satunya gitu ya Mbak. Kayak misalnya untuk yang strap mask di Indonesia istilahnya itu nggak cuma Mbak yang produksi dan pastinya harus ada satu nilai jual yang kita punya supaya lebih tinggi, satu poin lebih tinggi daripada pesaing-pesaing kita yang lain. Nah kalau Mbak sendiri dari awal pembentukan bisnis baik yang strap mask maupun yang the awesome stuff itu apa sih Mbak yang Mbak jadikan sebagai value atau nilai lebih dari bisnis Mbak? Terima kasih juga pertanyaannya. Kalau aku pribadi juga aku membangun bisnisnya ibaratnya belum yang besar-besar banget, tapi alhamdulillah udah cukup, apa ibaratnya udah cukup lah buat income pribadi gitu. Nah, kalau misalnya dari aku pribadi tuh gimana nih bisa nambahin satu nilai di atas misalnya ibaratnya kompetitor ya. Kalau aku tuh strateginya bisa dibilang kalau selama ini aku lakuin tuh setelah proses penjualan. Nah, salah satunya kayak misalnya nih Mbak Nuha beli nih strap mesti aku atau beli skincare di The Awesome Stuff. Nah, dari itu setelah aku kirim barangnya atau setelah kita ketemu, ntar aku follow up lagi kayak ibaratnya ngucapin terima kasih, terus kayak minta penilaiannya juga. Nah, dari situ kan mungkin pembeli juga akan ngerasa nyaman, dan kalau misalnya besok lagi butuh, besok lagi ibaratnya pengen beli, kayak balik lagi ke kita. Nah, salah satunya ngejaga apa ya, nge-maintain customer lagi tuh caranya, kalau aku pribadi seperti itu, kayak ibaratnya menganggap pembeli itu sebagai teman kita sendiri gitu. Itu juga itu yang setelah penjualan. Nah, kalau misalnya sebelum, sama kalau misalnya prosesnya sama kayak mereka nanya-nanya, kita ngejawabnya yang kayak teman sendiri lah, ibaratnya ya udah Hmm. asik-asik aja. Nah, mungkin Oh iya. gak ngerasa nggak canggung juga ya, karena kan kita kadang kalau beli mungkin agak canggung juga ya kalau gimana ya, kalau misalnya responnya kurang menarik gitu. Nah, kalau misalnya dari produk sendiri yang penting sebenarnya kayak sebenarnya diusahain produknya bisa berbeda sama pesaing lainnya. Cuma kalau misalnya kan ini juga aku jual saat ini, kalau yang The Awesome Stuff itu kan emang umum ya, berarti aku mau jual merek Hmm. lagi gitu kan. Dan itu Hmm. mungkin kayak menjaga kepercayaan dari customer aja gitu, misalnya kayak barangnya itu original, dan salah satu karena original itu kan berarti yakin nih bisa repeat order lagi besoknya gitu. Nah, kalau yang di strap mas ini karena mungkin bikin yang tadi itu kayak tadi Nuha bilang, nangkep kondisi kalau misalnya ada motif baru apalagi gitu sih kalau misalnya dari aku gitu. Wih, oke. Nah, Mbak pernah ada kesulitan nggak Mbak kira-kira dalam menjaga, kayaknya kan kalau udah hubungannya sama customer gitu, agak-agak
gimana gitu ya Mbak, apalagi kan sering baca TXT dari online shop itu Mbak yang di Twitter itu kayaknya Ya kok betul. customernya rese-rese banget ya gitu. Nah itu Mbak pernah juga nggak sih ngalamin hal-hal kayak gitu? Pernah banget pastinya karena sekali lagi kalau mulai usaha apalagi ini kan juga ibaratnya masih small business, pasti juga nemuin ibaratnya up and down, nggak selamanya berjalan mulus, pasti ada aja cobaannya. Nah tapi dari situ justru kita jadi belajar evaluasi lagi, terus jadi tahu juga kesalahan kita di mana, atau mungkin kita juga bisa lebih sabar menghadapi customer. Salah satunya tuh pernah karena mungkin kayak Gimana gimana? customernya udah ceritanya tuh udah fix nih barangnya, terus aku juga udah packing. Nah kebetulan tuh itu aku kirim barangnya, bukan yang aku COD-in gitu, jadi aku Oh kirim iya. udah packing, udah tinggal bener-bener kirim aja udah ke ekspedisinya, ternyata kayak dari sananya batalin gitu. Nah berarti evaluasi dari Hmm. aku juga sebelumnya, mungkin aku pastiin banget, make sure banget. Salah satunya mungkin kayak kirim transfer dulu, jadi berarti bareng waktunya, jadi aku juga bisa ngejamin kepercayaan dia, ngejaga kepercayaan dia, tapi aku juga nggak dirugikan gitu loh. Salah satunya sih mungkin itu cerita sedihnya. Gitu sih. Pahitnya ya Mbak ya waktu mulai berjualan. Oh iya ya, tapi mungkin itu yang justru jadi evaluasi tadi ya Mbak. Jadi Mbak jadi tahu oh berarti harus langkah ke depannya kayak gini gitu. Oh mungkin itu dia poinnya. Dan tadi Mbak sebut-sebut tentang transfer. Nah ini kita jadi penasaran nih Mbak. Kan salah satu hal yang banyak orang pertimbangin ketika mulai bisnis itu adalah modal pastinya. Nah, Oke. kalau Mbak Dela sendiri itu modalnya gimana nih Mbak pas di awal mulai berusaha itu? Apakah sempat ada kendala juga terkait hal itu atau gimana cara Mbak mengatasinya di awal waktu membuat usaha ini? Oke. Kalau misalnya ngomongin dari segi usaha aku, kan misalnya usaha aku juga masih yang online shop juga masih yang ibaratnya masih merintis lah ya, maksudnya masih dalam tahap merintis gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, kalau misalnya dengan produk yang aku jual itu menurutku modalnya tuh bisa didapetin dari uang tabungan mandiri yang uang tabungan aku sendiri gitu, walaupun ibaratnya belum begitu banyak modal tapi harus punya modal yang cukup. Nah, menurutku juga nggak harus banyak-banyak, karena teman-teman bisa kayak ngepasin dulu yang mau dijual tuh berapa, dan nggak selamanya juga harus ready stock nih. Nah jadi salah satunya juga bisa yang perputaran uangnya tuh bisa terus berjalan gitu. Salah satunya kalau yang di The Hour Staff itu kan aku jual skincare. Nah itu awalnya aku pas awal-awal banget tuh kayak open order, karena kan waktu SMA belum punya pemasukan yang banyak tuh. Nah jadi kayak Hmm. teman-teman baru ada yang mau order, terus baru aku pesenin gitu. Nah, yang pertama mungkin nutupnya pakai uang pribadi dulu. Nah, alhamdulillahnya juga jadi muter kan, jadi keuntungannya muter, terus aku sisihin buat modal lagi atau aku sisihin lagi buat tabungan gitu. Nah, kalau yang di rangkai Malik ini juga sebenarnya konsepnya sama. Ibaratnya modalnya tuh masih bisa yang kita usahain gitu loh. Dari ibaratnya kayak jajan kamu seminggu buat modal usaha tuh sebenarnya bisa gitu loh teman-teman, asalkan ada kemauan buat mencoba, kemauan buat belajar gitu. Kalau menurutku juga kalau misalnya belum berhasil juga nggak masalah, berarti kan teman-teman tahu oh berarti di segmen ini, oh berarti di produk ini aku kurang cocok nih, oh berarti evaluasi lagi gitu. Hmm, iya iya. Berarti emang sebenarnya mulai usaha nggak butuh modal gede-gede juga ya, Mbak? Bener-bener, karena juga saat ini kan banyak yang open reseller ya. Kadang aku Iya, juga baca betul betul. ya, online shop gitu-gitu, open reseller dengan modal yang bener-bener modalnya kalau aku lihat tuh masih bisa lah kita usahain, karena hitungannya kita bisa nabung dari kita sisihin dari uang jajan kita gitu tadi. Nah mungkin kalau teman-teman yang belum berani ready stock dalam jumlah banyak, nah itu salah satunya bisa jadi solusi gitu. Nah kita juga mungkin sekarang dikit promosi dikit, kalau Iya, teman-teman boleh, tertarik Mbak. teman-teman tertarik ada tertarikan buat usaha juga, ini Rangkai Manik juga udah mulai open reseller nih, jadi teman-teman bisa sebenarnya bisa menjual produk
produk Rangkai Manik kembali gitu sih, mungkin singkatnya. Ah, iya iya iya. Nah, itu boleh banget. Teman-teman boleh cek IG-nya di rangkai.manik, rangkai titik manik. Nah, atau mungkin teman-teman boleh berkunjung ke profilnya Mbak Dela. Di situ di bio-nya ada ya Mbak username dari Rangkai Maniknya. Nah, itu berarti salah satu langkah awalnya itu adalah bisa menjadi reseller dan pokoknya modal itu bukan satu-satunya hal yang harus dipikirin banget sampai bikin kita nggak jadi mulai usaha. Bener nggak Mbak? Bener. Bener. Iya, Jadi mungkin kayak oke. sambil jalan lagi kita udah punya usaha, Mm-mm. baru kita atur lagi keuangannya lebih baik lagi gitu. Daripada kayak Oke, tadi oke, nggak oke. kepikiran modal, akhirnya jadi nggak itu apa, nggak buka usaha nih kan kayak kasih apa, sayang banget gitu ya. Sayang-sayang. Iya, betul. Iya, benar-benar benar. Jadi modal bukan satu-satunya jalan nih guys. Saya dicatat ya buat teman-teman yang lagi nonton IG live-nya ini. Nah, terus tadi lagi nih Mbak, balik lagi ke yang awal kan Mbak Dela ini kesibukannya banyak banget dan salah satu hal yang teman-teman mahasiswa apa ya mungkin khawatirin untuk memulai usaha itu adalah gimana caranya aku bisa membagi waktu dengan praktikumku yang sekian banyak, lapraku yang sudah menumpuk, Ya terus sih juga bener. mungkin organisasiku, himpunanku kayak gitu nah Mbak. Itu kan butuh 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 pemikiran dulu untuk memulai bisnis terkait hal itu. Nah, itu gimana sih Mbak caranya Mbak bisa tetap bertahan di tengah semua kesibukan yang Mbak Dela punya saat ini? Oke, kalau misalnya ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, mungkin setiap orang juga punya caranya masing-masing. Kalau dari pengalaman pribadi kita, yang pertama kita harus punya interest dulu nih ke hal itu, kita punya ketertarikan dulu. Maksudnya jangan sampai kita ibaratnya buka bisnis karena cuma lihat temen, tapi kita sebenarnya nggak apa ya, belum tertanam dalam diri kita juga. Nah, jadi kan kalau misalnya balik lagi kalau kita udah punya ketertarikan tuh kayak segala sesuatu tuh dijalanin dengan hati, dan akhirnya kalau kita ngerasa misalnya salah satu dapat satu pembeli aja tuh udah kayak kita ngerasa seneng dan kita ngerasa nagih gitu loh. Nah mungkin jadi dari tadi tuh harus punya ketertarikan dulu. Nah kalau misalnya bicara bagi waktunya, uh, kalau aku pribadi aku juga sampai saat ini masih belajar buat manajemen waktu yang baik, masih belajar juga nyusun prioritas, sama masih belajar kayak ibaratnya ngasih porsi waktu buat kuliah, buat organisasi, sama buat bisnis. Nah kuncinya yang pertama tuh bener-bener kita yang pertama kayak tadi komitmen dalam diri, punya ketertarikan, sama harus konsisten nih teman-teman. Nah mungkin ini konsisten tuh kunci yang paling rumit sih sebenarnya, karena Hmm. kadang kalau ngerasa mungkin pas dapet pembeli kita seneng banget tapi ternyata besoknya belum ada, mungkin bisa bikin kita drop ya, mungkin ya bisa bikin kita ya ternyata gitu. Nah tapi Hmm. dengan adanya itu semoga bisa ibaratnya jadi evaluasi, oh berarti aku kurang konsisten dalam promosi nih, oh berarti aku kurang konsisten dalam memperbarui produk nih. Nah itu jadi kayak salah satu bahan evaluasi lagi kalau dari aku kayak gitu. Nah, Berarti sebenarnya justru belajarnya itu sambil sambil ngelakuin ya Mbak. Maksudnya nggak bisa yang kayak belajar dulu sampai jago teorinya baru terus terjun itu nggak bisa menurut Mbak ya berarti. kalau kalau aku pribadi misalnya berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, mungkin kalau Hmm. orang lain bisa jadi mereka emang harus belajar dulu baru bisa terjun biar supaya menghindari dari resiko. Nah kalau dari aku yang pertama cukup tahu terus baru praktek, karena kalau aku rasanya lebih mudah gimana ya, kayak practice makes perfect gitu lah. Jadi sambil Hmm. belajar, sambil praktek, sambil belajar, jadi tahu juga gitu. Misalnya kayak promosi di media sosial nih, misalnya kita udah baca teori, ya kamu harus gini, kamu harus gini. Nah tapi ternyata aku nggak langsung praktekin. Nah mungkin kalau aku pribadi aku mudah lupa gitu loh. Jadi kayak Oh aduh iya iya. gimana ya gitu. Nah tapi nggak ada salahnya juga kalau teman-teman belajar dulu baru terjun, atau memulai dulu ya, setidaknya memulai itu sambil belajar berproses di tengah jalan juga nggak masalah. Jadi bisa disesuaikan sih sama kemampuan teman-teman, karena itu emang yang tahu kan kita sendiri gitu loh gitu. Betul, betul. Mungkin juga setiap orang punya cara yang berbeda-beda Ya gitu ya, Mbak. Tapi aku setuju sih, Mbak, sama pernyataan Mbak yang bilang kalau practice make perfect tadi. Karena menurutku ya emang tadi itu kayak yang Mbak bilang, emang semuanya supaya apa yang kita pelajarin itu bisa langsung diterapin dan tadi mencegah kita lupa juga ya, Mbak. Kan sayang-sayang iya udah baca teori banyak-banyak. benar-benar. Iya, terus malah lupa gitu sama teori-teori yang udah kita baca.
Nah, kalau Mbak Benar. sendiri sebenarnya platform yang dipakai untuk berbisnis itu apa aja ya, Mbak? Dan itu Mbak sempat ini dulu nggak kayak gali dulu gitu sebelum terjun ke sana? Apa gimana? Oke, kalau platform yang utama karena mungkin waktu itu emang ibaratnya mainnya di platform itu, yang penting yang utama kalau aku Instagram sih yang pasti. Soalnya emang ibaratnya target pasarku, segmen pasarku, teman-teman deketku dan teman-teman kenalanku tuh berkumpulnya di Instagram itu. Nah, jadi Instagram tuh jadi salah satu media aku untuk mengenalkan usahaku ke teman-teman gitu. Terus juga Instagram kan juga bisa buat ibaratnya buat branding usaha, bisa buat foto-foto juga, bisa buat ngesimpen di highlight gitu-gitu. Teman-teman juga misalnya nih ada teman kita yang beli, terus teman kita dengan senang hati ngefoto terus upload di Instastory, kita bisa repost juga bisa nambah jangkauan pasar juga. Jadi kalau Hmm. aku selama ini ngerasa efektif di Instagram. Nah, buat terjun lagi misalnya buat mempermudah karena ternyata alhamdulillah customer nggak cuma dari kota Jogja aja nih, ada juga yang dari luar kota. Nah, itu jadi aku mau membuka ibaratnya membuka usaha lagi nih media sosial ini platform Shopee. Nah, itu juga cukup membantu sih karena kita juga bisa ibaratnya bisa belajar juga nih ternyata oh kayak gini ya e-commerce tuh kayak gini ya harus strateginya oh kayak gini jadi juga alhamdulillah teman-teman memudahkan teman-teman yang di luar kota juga karena kan Shopee juga berbaik hati ada voucher Betul. gitu loh ada promo-promo Voucher nah ya, Mbak. Iya. juga jadi bisa memperluas jangkauan pasar dari usaha kita gitu. Oh, iya iya iya. Berarti Mbak ini untuk Rangkai Manik sama Awesome Stuff ini bisa diakses sama teman-teman semua di Shopee dan di Instagram ya, Mbak. Bener. Ya, nanti Iya linknya iya ada iya. videonya Tapi di Mbak, Instagram. oh iya, heeh. Nanti boleh teman-teman jangan lupa kunjungi Instagramnya ya, Mbak. Ya, teman-teman di Rangkai Titik Manik sama Awesome Stuff-nya. Nah, terus kalau Mbak selama dari awal nih, Mbak kayaknya kalau misalnya aku lihat tadi Mbak juga udah cerita udah mulai bisnis dari SMA gitu kan, Mbak. Nah, tapi aku yakin pasti nggak mungkin mulus-mulus aja nggak sih Mbak? Pasti kayak ada jatuhnya juga, terus ada titik di mana Mbak bangkit lagi. Nah, di waktu yang selama itu, ada nggak sih Mbak pengalaman yang mungkin kita mulai dari yang paling pahit dulu kali ya Mbak? Yang paling pahit yang pernah Mbak rasain selama Mbak di dunia bisnis kayak gitu. Gimana Mbak? Mungkin salah satu penyebab paling pahitnya itu juga mungkin dari dalam diri aku sendiri sih ibaratnya. Mungkin waktu itu aku waktu itu tidak bisa membagi waktu dengan baik. Aku waktu itu juga belum bisa manage waktu dengan baik. Nah, jadi ketimbul ketidakkonsistenan dalam diri aku yang menyebabkan juga uh, berimpact di bisnis aku gitu loh. Salah satunya jadi misalnya sepi nggak ada yang beli sama sekali terus juga kalaupun beli kayak berapa bulan kemudian nah dari situ juga jadi salah satunya jadi bikin aku ya udah deh apa nggak usah dilanjutin aja ya jadi mungkin Hmm. benar-benar persepsi dalam diri aku yang jadi aku merasa kayak persepsi negatif dan apa ya pikiran-pikiran negatif dalam diri itu yang merupakan salah satu hambatan gitu loh jadi ya kayak ya kita pernah dengar musuh terbesar itu adalah diri kamu sendiri gitu kan jadi gimana kita bisa Hmm. bisa ngetimbulin dalam diri sendiri ngemotivasi terus dalam diri sendiri supaya yang pertama konsisten terus juga jangan apa ya jangan putus asa gitu jadi buat semangat terus belajar juga biar bisa semakin ngembangin bisnis gitu sih kalau dari aku mungkin ya tadi itu pahitnya dalam diri sendiri gitu kalau yang Iya. kalau berkaitan dengan customer ya itu masih yang sebelum Nah. tadi sih yang kayak customernya kok apa nggak apa ya jadinya kayak merugikan kita gitu loh ya, tadi itu sih kalau berhubungan dengan customer gitu. Hmm. Tapi lagi-lagi karena tadi itu yang Mbak balik ke tujuan awal mulai bisnisnya apa yang bikin mungkin merecharge semangat lagi ya Mbak ya untuk terus ngelanjutin. Nah itu tadi yang paling pahit. Tadi Mbak Dela bilang bahwa musuh terbesarnya itu justru sebenarnya diri kita sendiri yang kadang apa ya Mbak mungkin istilahnya overthinking gitu ya Mbak sama Nah, betul. berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi kayak gitu. Nah, terus kalau tadi udah bilang yang paling pahit, nah kalau yang paling menyenangkannya nih Mbak selama Mbak berbisnis, apa tuh kira-kira? Oke. Yang paling menyenangkan itu yang mestinya kayak semuanya salah satunya tadi ya uh,
mulai misalnya kita ngeluarin produk baru atau menjual produk baru, nah itu tuh dapat respon positif, dapat antusias dari teman-teman, terus teman-teman juga beli barangnya, teman-teman juga ngerasa suka sama barangnya, jadi kemudian hari repeat order, beli lagi. Nah itu merupakan salah satu uh, kebanggaan, ibaratnya kayak salah satu apa ya, buat nge-recharge energi tadi, itu salah satu yang bikin aku bangkit dan oh aku harus lanjutin lagi nih, karena banyak nih pelanggan yang ibaratnya percaya sama yang aku jual gitu. Dan salah satunya juga kalau itu kan yang di awal staff yang ada produk baru. Nah aku juga ngerasa di Rangkai Manik ini kayak bisa kayak kerjasama sama kolaborasi sama suatu brand di kota Yogyakarta, kita bisa jadi kayak sebagai pemasok strap mask di toko itu. Nah jadi kan mereka otomatis beli dalam jumlah besar ya, jumlah grosiran, jadi kayak ngerasa wah ternyata yang aku tekuni selama ini tuh ibaratnya dapat hasilnya nih gitu, walaupun emang capek ya, walaupun capeknya kayak bikin strap masknya, tapi kayak setelah ngerasa prosesnya berjalan begitu lancar, jadi ngerasa wah ternyata bisa juga nih, ternyata worth it juga nih berjuang sampai hari ini gitu. Wah, luar biasa banget. Mbak itu gimana ceritanya bisa tiba-tiba di apa namanya kerja sama gitu ya sama brand besar tuh gimana tuh Mbak? Kalau yang pertama tuh pokoknya ibaratnya kita beraniin diri buat ibaratnya apa sih, masuk ke pintu orang, ibaratnya kita mulai iseng sih, kayak nggak usah malu buat coba tanya di toko tersebut atau di brand tersebut, kayak kita perkenalan diri dulu, misalnya dari Rangkai Manik menjual strap mask, kira-kira kalau misalnya kita bisa sebagai pemasok atau bekerja sama bisa atau tidak gitu, karena perkara direspon atau tidaknya itu ya udah urusan nanti. Nah kalau misalnya yang penting kan kita udah mencoba, yang penting kita tahu kalau wah ternyata kita bisa nih ibaratnya nge-apply gitu. Nah ternyata alhamdulillah dapat respon positif, jadi langsung bisa, kita langsung memesan dalam jumlah banyak, dan alhamdulillah itu bisa jadi batu loncatan juga buat dapetin modal yang lebih banyak dan buat nabung juga lebih banyak kayak gitu. Iya luar biasa keren banget lah teman-teman ini bisa tepuk tangan gak sih di sini? Ini saya tepuk tangan sendiri soalnya kalau di live IG. Mbak itu luar biasa banget. Berarti brandnya Mbak ini bahkan udah bisa sampai berkolaborasi sama pihak-pihak lain gitu ya Mbak sampai bisa masuk ke toko mereka. Nah itu luar biasa. Nah terus menurut Mbak sendiri ini mungkin sekalian pesan juga nih Mbak buat teman-teman semua. Kalau tadi Mbak Dela udah punya background dan alasan dalam memulai bisnis, kalau secara umum uh, menurut Mbak kenapa sih anak muda itu harus mulai berbisnis gitu Mbak? Apa pentingnya gitu kira-kira? Kalau menurut aku pribadi, pentingnya kolaborasi berbisnis, jadi teman-teman bisa ngerasain apa ya, tadi tuh up and down ya, karena dari situ kita jadi bisa berproses, kita bisa jadi evaluasi juga, kita juga bisa ngerasain oh titik senangnya di sini misalnya, atau titik sedihnya di sini, kita bisa coba ngerasain apa sih artinya berjuang gitu kan tadi itu. Terus juga kita juga bisa, yang pertama kita bisa lebih mandiri, karena yang pertama kita juga punya pendapatan sendiri, kita juga bisa um, apa yang ngasilin produk sendiri salah satunya gitu, dan juga bisa melatih kesabaran, contohnya dalam kita berhubungan dengan customer, berhubungan dengan pihak yang menjadi kerjasama kita gitu. Nah jadi menurut aku dalam lika-liku buat menuju proses pendewasaan diri itu kita bisa banyak belajar dengan membuka usaha dan membuka bisnis itu sendiri gitu. Jadi justru aku banyak belajar dari bisnis ini, jadi tujuan utama itu misalnya dapetin pendapatan, ternyata malah aku di sini jadi banyak belajar gitu loh dari melalui proses tersebut kayak gitu. Wah, berarti benar-benar nggak sekedar jual, beli, ngatur keuangan gitu ya Mbak, tapi ternyata banyak juga mungkin melatih mental gitu ya kali ya Mbak, terus berhubungan dengan orang lain juga tadi caranya gimana, gimana bisa terus berproses sama hal-hal yang kita temuin di bisnis. Nah itu tadi menurut Mbak Dela hal-hal yang penting kenapa kita ini harus mulai berbisnis. Nah mungkin dari teman-teman yang lagi bergabung sama kita di sini nih Mbak, itu ada juga yang alasan kenapa menonton
kita hari ini mengikuti IG Talks ini karena mereka juga mungkin sudah ada keinginan nih untuk berbisnis, tapi ya tadi itu karena banyak hal yang membuat pikiran-pikiran itu jadi terlalu ini akhirnya justru menunda menunda langkah untuk mulai berbisnis itu. Nah, mungkin kalau Mbak sendiri dalam proses sekarang ini masih ada nggak sih Mbak hal-hal atau mungkin harapan yang Mbak Dela nih masih berusaha untuk capai gitu kayak teman-teman yang ada di sini? Oke. Kalau harapan itu yang pertama karena udah berani mulai buat buka bisnis, otomatis tujuan selanjutnya pengen banget ngembangin bisnis supaya lebih baik lagi, supaya lebih banyak dikenal sama masyarakat, sama teman-teman, dan supaya bisa lebih berkembang lagi gitu. Nah, juga salah satu harapan adanya usaha bisnis karena mungkin salah satu tujuan hidupku tuh pengen bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, mungkin dari tadi aku pengen ngembangin bisnis supaya menjadi lebih besar, salah satunya bisa membuka lapangan pekerjaan juga ke depannya buat orang lain. Nah, jadi hal-hal yang pengen aku kenapa aku masih pengen ngejalanin bisnis tuh mungkin salah satunya dari hal kayak gitu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Wah, luar biasa. Itu tadi harapan dari Mbak Dela atau target dari Mbak Dela nih untuk tetap bertahan dan sepenuh hati mengurus bisnis yang lagi Mbak jalanin saat ini. Tapi Mbak, aku jadi penasaran. Mbak tuh pernah ada di titik yang semuanya numpuk gitu mungkin ya Mbak di saat yang bersamaan. Nah, kalau dari semua kesibukan Mbak yang ada itu eh, menurut Mbak prioritasnya itu gimana Mbak? Jadi misalnya di satu titik itu yang ini ada urusan, yang ini ada urusan. Nah, itu Mbak gimana ngebagi prioritasnya dan akhirnya masih memutuskan buat tetap ngejalanin bisnisnya? Oke. Kalau ini pengalaman pribadi juga dan berdasarkan ibaratnya yang aku alamin, kalau aku tuh mungkin masih belajar juga buat konsisten, masih sama kayak teman-teman semua, masih belajar buat konsisten, masih belajar juga buat memanage waktu dengan baik. Nah, mungkin kalau dari aku pribadi tuh, kalau aku tuh pernah di titik yang aku nggak, ibaratnya nggak brandingin usaha aku, nggak kayak upload story atau nggak itu. Nah, jadi kalaupun pas itu kalau itu mungkin bener-bener pahitnya juga sih kayak buruknya di aku tuh tidak sampai aku nggak bisa nih kayak ngejalanin ini bersamaan. Jadi aku cuma waktu itu cuma kayak kalau ada yang beli baru aku layani. Nah, itu mungkin yang jadi salah satu evaluasiku juga. Ibaratnya kita kalau bisa kayak punya planning lah ya, ibaratnya buat seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Kayak misalnya mau branding apa nih hari ini, mau ngepromosin apa nih hari ini. Nah, itu salah satunya juga bisa ngebantu buat memanage waktu, bisa buat bagi waktu dan supaya ibaratnya pekerjaan yang jalan itu bisa bersamaan walaupun memang nggak ibaratnya kalau misalnya emang lagi sibuk banget di kuliah atau di organisasi bisnisnya nggak begitu jalan tapi setidaknya masih bisa ditopang gitu, masih bisa di backup gitu. Kalau aku sih kayak gitu pengalaman pribadi dan ini aku juga masih belajar buat manage waktu. Jadi semoga aku dan teman-teman semua bisa konsisten dan manage waktu dengan baik seperti itu. Iya, amin banget nih Mbak, karena kayaknya kalau misalnya, apalagi istilahnya tadi ya Mbak, bisnis di dunia perkuliahan itu kayaknya emang musuh utamanya, bukan musuh juga sih, tantangan ya, mungkin Iya, tantangan utamanya itu tadi, ngebagi waktunya itu. Dan tadi kalau saran dari Mbak Dela nih mungkin bisa aku dan teman-teman yang lain terapin juga nih Mbak. Kita bikin planning ya Mbak ya, bikin planning supaya mungkin kegiatan-kegiatannya biar nggak saling meniadakan dan tadi Mbak Dela bilang bisa semuanya tetap dikerjain dengan porsinya masing-masing. Kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin sebenarnya kalau dari pemaparan-pemaparan tadi istilahnya kayak nggak ada alasan ya Mbak ya untuk nggak memulai bisnis dari sekarang. Hmm, iya. iya kayak gitu. Nah mungkin ada lagi nih Mbak pesan-pesan atau karena Mbak Dela juga mungkin sama ya pernah ada di titik kayak kita juga nih yang baru pengen mulai doang tapi belum belum maju kayak gitu. Nah itu mungkin ada nggak sih Mbak yang mau Mbak sharing atau mungkin pesan-pesan yang mau Mbak sampaikan untuk kita-kita yang kayak gini? Silakan Mbak. Oke, kalau dari aku pribadi
Nah, kalau misalnya teman-teman ada ketertarikan atau ada keinginan buat aku mau jualan nih, aku mau punya usaha nih, aku pengen bikin online shop, aku pengen bikin small business, harap teman-teman bisa ibaratnya mewujudkan keinginan tersebut supaya teman-teman juga bisa berproses di dalamnya, bisa paham juga bagaimana caranya mengatur hal-hal tersebut bisa menjadi sebuah kenyataan. Nah, khususnya juga kalau misalnya teman-temanku di mahasiswa UPN ada hip market UPN nih, jadi bisa jadi teman kalian, bisa jadi media kalian buat belajar juga. Nah, mungkin aku juga nge-stok hip market ini membantu itu ya, nge-brandingin usaha-usaha khususnya mahasiswa UPN ya. Nah, jadi Betul, Mbak. satunya kita udah dikasih sarana nih, dikasih kesempatan juga nih. Semoga dari apalagi juga kemudahan teknologi saat ini, kemudahan mendapatkan produk, kemudahan untuk menjadi reseller, kemudahan untuk menjual produk tuh menurutku bisa dicapai gitu. Nah, sekarang pokoknya kayak semangat buat teman-teman yang baru kepikiran buat mulai, semoga bisa segera memulai dan semoga bisa segera mengenalkan produknya ke teman-teman lainnya. Amin, 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 amin. Itu doa banget buat saya juga nih, Mbak. Dan senang banget bisa apa namanya banyak cerita-cerita, banyak sharing-sharing juga sama Mbak Dela. Nah tadi mungkin teman-teman yang ini ada yang baru bergabung juga, mungkin belum tahu tadi nih kalau Mbak Dela ini adalah owner dari bisnis Rangkai Manik dan Awesome Stuff, The Awesome Stuff. Nah itu teman-teman boleh langsung kunjungi Instagramnya Mbak Dela DHELLAPTR, Dela PTR, dan nanti teman-teman langsung lihat di bionya itu dua-duanya ada. Barangkali kan Mbak dari sini mereka mungkin salah satu dari kita di sini ada yang mau memulai dengan jadi resellernya Rangkai Manik misalnya, karena itu sangat bisa banget ya jadi ajang kita memulai tadi dengan menjadi reseller itu. Nah Mbak mungkin nih biar teman-teman juga tadi kan kayaknya dari awal udah menyimak juga ya pertanyaannya dan kita nih punya door prize nih Mbak buat teman-teman yang ada di sini. Mungkin dari Mbak Dela ada kuis gitu Mbak atau apa yang mau ditanyain ke teman-teman semua mungkin. Nanti untuk yang bisa jawab pertanyaan dari Mbak Dela ini langsung kita hubungi buat kita kasih transferan. Barangkali kan Mbak jadi modal usaha sedikit. Coba-coba Mbak. Ntar mereka jawabnya di komen apa DM kalian ini berarti? Oh iya, untuk jawabnya teman-teman yang lagi bergabung di sini boleh langsung jawab aja di kolom komentarnya. Nanti siapa yang paling tepat dan paling cepat jawabnya itu bisa langsung kita kasih hadiah. Boleh Mbak Dela, apa nih kira-kira kuisnya? Mungkin ini aku juga belum mempersiapkan jujur, tapi pas highlight yang bisa teman-teman dapat juga dari live hari ini kalau menurutku sebelum memulai ibaratnya hal-hal atau yang harus dipersiapkan atau mungkin salah satu bekal yang buat bekal apa yang misalnya kalau dari pengalaman pribadi bekal apa yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha gitu. Wih, cakep nih pertanyaan ini. Kalau yang dari tadi nyimak pasti tahu. Nah, jadi pertanyaan dari Mbak Dela ini, apa aja bekal yang perlu dipersiapkan dalam memulai usaha? Oke, silakan teman-teman 5, 4, 3, 2, 1 boleh langsung ditulis jawabannya di kolom komentar. Nanti siapa yang tercepat dan paling tepat jawabannya nanti Mbak Dela boleh nilai sendiri ya. Ini yang paling oke nih kayak gitu. Itu boleh langsung Mbak sebutkan username-nya dan nanti kita kasih transfer. Boleh milih OVO atau GoPay mungkin. Ya asik banget kan Mbak. Oh iya. Tadi ya. Nah itu dia buat modal usaha ya lumayan lah ya Mbak dikit-dikit mah. Nah ini sekalian infoin juga nih buat teman-teman. Tadi udah Mbak Dela singgung sedikit bahwa Hip Market UPN ini kita ini itu merupakan akun yang akunnya dari HIPMI. HIPMI itu adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, cabangnya UPN. Itu ada di berbagai kampus dan cabangnya UPN yang memberikan wadah untuk teman-teman atau untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau berwirausaha. Dan di sini ada kepengurusan dari HIPMI sendiri dan Hip Market itu merupakan salah satu program dari HIPMI.
Di Hip Market ini teman-teman, iya teman-teman dari mahasiswa nih Mbak, yang mungkin tadi Mbak Dela juga kan punya usaha atau teman-teman yang udah punya usaha juga, itu boleh banget kasih ke kita foto produk beserta apa captionnya, dan nanti akan kita bantu publikasikan, kita akan bantu pasarkan. Jadi ini benar-benar pure untuk membantu teman-teman kayak gitu Mbak Dela. Keren banget Hip Market UPN dan Hip UPN juga. Semoga dengan keberadaan ini bisa membangkitkan dan motivasi kita buat terus mencoba dan terus memulai bisnis seperti itu ya. Amin, amin banget. Mbak coba itu kayaknya udah banyak tuh yang jawab Mbak. Kita bacain satu-satu ya. Ini yang pertama jawab ada dari Salsabilan. Salsabilen. Apa nih bacanya? Katanya jawabannya adalah komitmen. Pakai tanda serunya 2 tuh. Berarti mantep banget tuh Mbak, yakin jawabnya. Terus ada lagi itu tadi 1 ya Mbak. Nah, terus ada lagi nih jawaban dari Zahid NR. Katanya jawabannya adalah niat dan percaya diri, langsung berani mengeksekusi, konsisten. Wah, berarti ada 3 poin nih dari Zahid NR. Terus ada lagi dari Mbak Nanditals, katanya yang dibutuhkan adalah niat dan konsisten untuk berusaha. Ini udah 3 orang yang jawab. Terus ada lagi dari Mbak Rahma SNH, belajar dan langsung praktek. Kaknya banyak banget tuh. Nah itu dari Mbak Rahma. Terus ada terakhir dari Arsika Cindi, jawabannya niat dan konsisten. Nah karena tadi pertanyaannya dari Mbak Dela, jadi mungkin Mbak Dela boleh langsung menilai nih Mbak. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang jawab ini. Menurut Mbak Dela mana nih yang pantas dan paling tepat untuk mendapatkan door prize dari kita? Silakan Mbak. Ini boleh lebih dari 1 nggak sih? Karena jawabannya benar-benar semua, keren-keren semua. Iya emang. Tapi kayaknya 1 aja deh Mbak. Kayaknya kalau ganjil bagus deh Mbak kayaknya. Yang paling oke nih Mbak, kira-kira yang mana ya? Mungkin kalau ini sebenarnya jawabannya benar semua, dan berarti kan teman-teman artinya menyimak ya tadi, senang banget kan ternyata. Ih, betul banget. Aktif. Kalau menurutku mungkin jadi jawaban yang paling banyak aja ya. Jawabannya benar semua, tapi ada yang paling banyak poinnya ya. Mungkin ini Bismillah dapat. Ada niat, percaya diri, berani mengeksekusi, sama konsisten, itu yang dapat tadi, yang ada baik jawabannya. Wah, berarti pemenangnya adalah Zahid NR. Yeay. Selamat kepada Zahid NR. Kamu terpilih untuk menjadi pemenang dalam giveaway kali ini. Jadi nanti untuk Zahid NR boleh langsung hubungi Hip Market UPN ya di DM untuk nanti langsung kita proses pentransferannya. Barangkali Zahid ini nanti bisa langsung memulai usaha ya Mbak dari modal tersebut. Oke, mohon maaf ya teman-teman yang belum dapat. Ini katanya tadi udah luar biasa ya, tetepan jawaban-jawabannya udah benar semua ya Mbak. Benar semua. Keren banget. Iya mantap. Antusias dan udah dari awal tadi ya. Betul, mereka udah mengikuti dari awal. Nah Mbak, ini udah mendekati jam 8 juga nih ternyata, yang artinya rundown dari IG Talks-nya juga udah sampai ujung nih berarti. Nah mungkin setelah ini bakal langsung kita tutup. Tapi sebelum itu mungkin Mbak sekali lagi ada nggak sih Mbak closing statement untuk teman-teman semua yang ada di sini nih, sekaligus menutup perjumpaan kita di IG Talks pertama kali ini. Silakan Mbak Dela. Buat teman-teman yang mau mulai usaha, jangan takut. Ibaratnya teman-teman bisa langsung belajar dari berprosesnya teman-teman langsung di usaha itu. Dan buat teman-teman yang udah punya usaha, semoga tetap konsisten, tetap bisa terus mengembangkan bisnis menjadi lebih baik lagi, karena mungkin hari ini kita belum mulai hasilnya yang banyak, tapi di esok kedepannya kita bisa menghasilnya lebih banyak lagi, seperti itu. Amin, 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 amin. Makasih banyak ya Mbak Dela udah berbagi sama kita di sini. Senang banget udah dapat banyak sharing. Dan buat teman-teman yang lain,
langsung follow Hip Market UPN. Jangan lupa karena nanti kita bakalan ada sesi IGTEL selanjutnya sama Mbak Dela selanjutnya yang bakal terus menginspirasi kita di sini. Makasih banyak ya Mbak, semoga perkuliahannya lancar, bisnisnya lancar, organisasinya, semuanya, karirnya juga. Semangat terus buat Mbak Dela. Terima kasih Nuh, dan terima kasih Market UPS. Sampai jumpa. Dadah, makasih teman-teman yang udah bergabung.